Baik, sebelum memulai perkuliahan pada malam hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisamidina Nabi Muhammadin Nabi wa Rasul. Sudah. Kopi ya awal amin. Amin. Ya, terima kasih. Oke ya, jadi ini harusnya adalah minggu terakhir ya untuk materi saya. Kebetulan karena liburnya agak panjang ya, jadi kita jadikan satu saja satu kelas, langsung semua kelas untuk satu materi ini ya. Ini materi terakhir terkait kemoterapi ya. Jadi ada yang tahu mungkin kemoterapi ini apa sih, Dik? Pengobatan untuk Kanker, Pak. kanker, betul ya. Jadi kemoterapi ini adalah pengobatan untuk kanker ya. Kenapa ini perlu saya jelaskan ya, karena apoteker ya, khususnya apoteker di rumah sakit itu pasti akan berkecimpung ya, khususnya rumah sakit yang sudah tipe B yang besar itu pasti akan berkecimpung dengan kemoterapi. Salah satunya adalah dalam penghitungan dosis dan juga dalam peracikan obat-obat kanker. Nah, otomatis jadi juga harus paham dulu bagaimana sih pengobatan pada kemoterapi itu. Ya, kanker itu ini ya, saya rasa Dedek sudah paham ya, kanker itu adalah pembentukan jaringan baru yang abnormal dan bersifat ganas. Jadi namanya kanker itu beda dengan tumor ya. Ada yang tahu beda kanker dan tumor? Apa sama saja, Dik? Kanker dan tumor bedanya apa sih? Jadi kalau tumor ya, namanya tumor itu dia ada dua kemungkinan. Bisa sifatnya ganas, bisa sifatnya jinak. Maksudnya ganas itu gimana, Pak? Ganas itu berarti dia itu bisa menginfeksi atau bisa menyebar ke seluruh tubuh. Itu ganas, maksudnya seperti itu. Tapi kalau yang tumor, kalau yang jinak, dia sifatnya adalah tidak menyebar. Misalnya. Dia hanya satu tempat, dia lokal sifatnya. Contohnya apa sih tumor yang jinak itu mungkin paling gampang apa? Ada yang tahu tumor jinak apa contohnya? Ya mungkin tai lalat. Tai lalat itu kan juga tumor jinak sebenarnya. Tai lalat itu juga termasuk dari salah satu jenis tumor jinak. Kalau yang tumor ganas ya itu macam-macam. Nah, kanker ini masuk dalam kelompok tumor yang ganas seperti itu. Jadi kanker ini ya suatu kelompok sel dengan mendadak menjadi liar ya dan berbanyak diri secara pesat dan terus-menerus proliferasi. Jadi dia terus berkembang terus ya tanpa batas, tidak mengenal proses berhentian, dia terus berkembang semakin besar ya. Bahkan mungkin dia akan berkembang lebih cepat dibandingkan sel yang normal. Ya, kanker juga disebut dengan suatu penyakit dengan ciri gangguan atau kegagalan mekanisme pengatur multiplikasi dan fungsi homeostasis lainnya pada organisme seluler. Ya, jadi dia ini disebut juga dengan penyakit dengan gangguan kegagalan mekanisme pengatur multiplikasi. Jadi sebenarnya proses pertumbuhan sel ya itu sebenarnya diatur oleh sistem imunitas tubuh kita ya. Tapi pada kondisi tersebut, pada kondisi tertentu seperti ada kanker, lah kondisi imunitas ini ditipu oleh kanker sehingga seolah-olah kanker dianggap oleh sistem sel yang normal. Padahal dia sebenarnya sudah merusak sistem imun kita. Sama seperti itu. Ya. Nah ini adalah kanker sel dan ada normal sel. Bedanya kontak inhibition. Jadi dia itu tidak memiliki kontak inhibisi. Jadi dia itu tidak sebenarnya kan jadi gini ya, maksudnya kontak inhibisi bagaimana? Jadi sel itu sebenarnya ketika dia bisa bersentuhan dengan sel lain, secara nggak langsung dia akan berhenti bertumbuh. Gitu ya. Tapi kalau pada sel kanker, inhibisinya tidak ada. Jadi ketika ada sel lain dia itu semakin melebar. Tapi pada normalnya ketika ada suatu
Oh, bukan kayak. Oke, lanjut. Ya, terima kasih Mbak Lailatul. Jadi contohnya pada kondisi loss of contact inhibition itu dia kalau misalkan dilihat dari lab dia akan diasosiasikan atau dikaitkan dengan peningkatan jumlah faktor-faktor pertumbuhan sel. Ya, kemudian juga otomatis terkait juga dengan faktor-faktor onkogenik ya. Jadi seperti faktor-faktor pemicu kanker dia akan semakin meningkat regresinya. Iya. Kemudian ini ya juga ditandai dengan increase in growth factor secretion. Jadi dia ada sekresi faktor pertumbuhan yang jumlahnya besar ya. Kemudian juga ada ekspresi onkogen ya. Jadi dia itu onkogen itu bisa onkogen, ada yang tahu mungkin? Jadi onkogen itu adalah suatu gen ya, jadi semacam DNA ya, yang dia itu sudah termodifikasi sehingga pada dia itu semakin sifatnya seperti sel kanker. Jadi maksudnya itu bagaimana? Jadi apa istilahnya ya? Jadi dia itu semakin ganas. Ya. Jadi normalnya itu kan sel itu kan pertumbuhannya terbatas, ya, dibatasi. Ya, tapi kalau dia semakin meningkat, gen onkogennya ini ya, gen yang memicu kanker tadi, dia otomatis semakin tidak terbatas pertumbuhannya, semakin ganas. Dia akan merusak sel yang lain. Itu disebut dengan increase in oncogen expression. Kemudian juga ada loss of tumor suppressor gen ya. Jadi gen yang menghambat pertumbuhan tumor juga hilang pada sel-sel kanker. Kemudian juga ada neovaskular, jadi ada pertumbuhan sel-sel pertumbuhan vaskular atau pertumbuhan pembuluh darah yang baru di luar pembuluh darah yang normal. Dia akan butuh pembuluh darah baru untuk tadi itu, karena dia pertumbuhannya cepat, otomatis dia juga butuh nutrisi yang banyak. Ya, otomatis dia akan menambah pembuluh darah seperti itu. Nah, ini kanker sel. Tapi kalau yang normal sel, yang sel yang normal ya, kalau kita lihat sini dari inti selnya juga kecil-kecil ya kalau di sini ya. Nah, tapi kalau pada sel kanker dia tuh nukleusnya atau inti selnya semakin besar, dan dia juga akan terjadi frequent mitosis atau terjadi pembelahan sel yang sering, beda dengan yang normal sel ini. Ini kan few mitosis, jadi dia jarang belah, otomatis nukleusnya juga semakin kecil. Ya, kemudian yang kedua kalau normal itu dia untuk growth faktornya itu terkoordinasi ya, tidak terus-menerus dikeluarkan ya, jadi terkoordinasi oleh sistem imun kita, jadi tidak berlebihan ya. Kemudian dia juga memiliki tumor suppressor gen, jadi gen yang menghambat pertumbuhan tumor nih pada normal sel, tapi pada kanker sel dia tidak punya. Nah, sifat sel kanker ini ya, dia itu awalnya tumbuh dan berkembang dengan cepat, ya. Kemudian dia bersifat invasif terhadap organ sekitarnya. Jadi dia itu akan merusak organ yang lainnya. Invasif itu kan dia merusak ya. Jadi kayak biasanya seperti operasi dia membelah gitu ya. Jadi dia merusak organ sekitarnya ya. Kemudian dia juga bersifat metastatik. Jadi dia itu bisa dibawa oleh aliran darah, bisa kemana-mana, bisa ke otak, bisa ke jantung, bisa ke paru-paru dan lain sebagainya. Dan ini juga memiliki hereditas bawaan, yaitu turunan sel kanker sudah dapat menimbulkan kanker. Jadi biasanya ini ya, orang kanker itu dia ada gen keturunan ya. Jadi misalkan ada suatu keluarga ternyata mungkin riwayat bapak ibunya atau mungkin riwayat kakek neneknya itu ada kanker ya. Kemungkinan besar gen tersebut akan diturunkan juga kepada turunannya. Ya. Tinggal apakah gen tersebut muncul atau tidak, itu aja. Ada yang tidak muncul, ada yang muncul. Nah, kapan bisa muncul? Satunya mungkin ketika dia pola hidupnya tidak sehat, itu bisa resiko muncul tadi itu gen kankernya akan muncul sehingga akan memicu kanker. Biasanya kayak gini kanker payudara. Kanker payudara itu ada kemungkinan untuk diturunkan.
Nah, ini adalah patogenesis ya, bagaimana pembentukan dari sel-sel kanker ya. Kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah transformation. Maksudnya transformation itu apa? Perubahan bentuk ya. Jadi perubahan atau perubahan bentuk sel ya, awalnya kan sel itu kan normal. Ketika dia jadi kanker, dia harus berubah dulu menjadi induk dari sel kanker. Nah, perubahan sel ini harus didukung oleh organ yang terdapat di sel tersebut. Misalkan dia ini sel kanker ini ya, sel normalnya ini dia terdapat di hati, misalkan di hepat. Maka di hepat ini dia sudah terbentuk kondisi yang memicu pertumbuhan sel kanker dulu. Mungkin karena virus, atau mungkin karena obat-obatan, atau mungkin karena alkohol dan sebagainya, sehingga memicu transformasi, memicu perubahan bentuk sel normal menjadi sel kanker. Gitu. Jadi harus disupport oleh organnya dulu, organ yang menaungi seperti itu. Nah, ketika jumlah selnya sudah mulai semakin banyak, besar ya, ketika jumlah selnya sudah membesar, maka dia juga akan muncul angiogenesis, pembentukan sel-sel darah, pembentukan pembuluh darah yang baru, angiogenesis. Ya. Nah, setelah terbentuk pembentukan pembuluh darah yang baru, beberapa jenis sel kanker juga bisa bergerak. Maksudnya bergerak bagaimana? Dia bisa bergerak masuk ke pembuluh darah. Dia bisa menyebar ke organ yang lain gitu. Jadi ini sel kanker tadi dia bisa masuk, motility ya, bergerak dan menginvasi pembuluh darah, masuk ke dalam pembuluh darah ya. Jadi dia akan masuk ke sistem sirkulasi yang melalui kapiler ataupun kelenjar-kelenjar lainnya seperti kelenjar limfa atau yang lainnya. Ya, kemudian sel tadi akan dibawa menuju ke tempat dalam, misalkan dia nempel di kapiler di paru. Nah, kemudian setelah dia nempel di kapiler paru, maka dia akan menempel, kemudian adherens dia terikat, kemudian dia akan masuk melalui tadi ya celah-celah dari pembuluh darah tadi ya, masuk ke sana, kemudian dia akan beradaptasi dulu terhadap lingkungannya, respons to microenvironment, kemudian sama lagi dia mulai transformasi, terjadi angiogenesis, sehingga dia jadi metastase, sehingga kan dia bisa berkembang juga di paru-paru seperti itu. Nah, tadi itu ya terkait patofisiologi dari kanker ya, patogenesis dari kanker secara umum ya. Jadi dia memang awalnya dari satu bagian tubuh yang dia itu istilahnya micu, atau bagian organ yang dia itu mungkin karena virus atau yang lainnya, dia akan memicu terjadinya perubahan gen ya, perubahan sel pada suatu kanker atau suatu sel normal, sehingga kan dia akan menyebabkan terjadinya perubahan sel menjadi sel kanker. Nah, ketika kanker sudah makin besar, otomatis dia akan butuh namanya angiogenesis, pembentukan pembuluh darah yang baru. Nah, beberapa sel kanker juga bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Dia akan dibawa juga bersama dengan sel darah masuk ke kemana? Ke organ yang lain. Bisa ke paru-paru dan lain sebagainya. Ketika di paru-paru, dia akan menempel di sana ya, atau di organ yang menempel, adherence, yang ada ikatan. Lama-kelamaan dia akan masuk interfasasi, dia akan masuk ke dalam organ tadi, kemudian dia akan mengelabui sistem imunitas, kemudian akan ketika sudah membentuk sistem imunitas, dia akan membentuk pembuluh darah yang baru sampai dia akan terjadi kanker di organ yang di paru-paru dalam hal ini. Nah, mungkin sekarang kita akan bahas bagaimana terkait terapinya pada obat-obatan pada terapi kanker ya. Terapi kanker itu gimana ya? Obat kanker itu banyak macamnya dan mahal-mahal ya. Jadi kalau kita belajar terkait kanker ya, maka kita juga harus memahami bagaimana sistem
atau pertumbuhan sel kanker, pertumbuhan sel yang normal. Ketika kita bisa memahami pertumbuhan sel yang normal, maka kita juga bisa memahami bagaimana cara untuk menghentikan pertumbuhan sel kanker. Nah, di sini ada berbagai macam jenis obat kanker ya. Ada yang pertama adalah cyclin dependent kinase inhibitor. Dia akan menghambat hormon-hormon pertumbuhan atau faktor-faktor pertumbuhan. Kemudian juga ada immune activating. Jadi ini dia akan bekerja untuk mencegah terjadinya penghancuran sel imunitas oleh sel kanker. Kemudian juga ada yang beberapa jenis antiinflamasi ya, dia akan menghambat inflamasi ya yang diakibatkan oleh sel kanker. Kemudian juga ada obat-obat yang menghambat pertumbuhan pembuluh darah ya. Contohnya adalah ini inhibitors of VEGF signaling. Jadi obat-obatan yang menghambat signaling dari VEGF, dia akan menghambat, otomatis dia akan menghambat pembentukan pembuluh darah yang baru. Kemudian juga ada obat-obat yang berusaha untuk menjaga atau mempertahankan gen, ya, tidak terjadi mutasi. Contohnya PAP inhibitors. Ya, mungkin obat-obatan ini adik-adik jarang dengar ya. Adik-adik juga mungkin kurang familiar ya, karena emang obat-obat kanker ini sifatnya adalah sifat obat-obat biomolekuler ya. Jadi saya sendiri juga masih belajar untuk obat kanker ini, karena emang obatnya itu dia sifatnya bukan seperti farmakologi yang jelas insulin kita berikan anti diabetes gitu ya. Tapi kalau kita harus benar-benar detail dulu terkait bagaimana sistem imunitas, kemudian mana sel mana yang sitokin yang berperan, nah itu yang kita tangkap, yang kita yang kita serang pada sel-sel kanker seperti itu. Tapi secara umum seperti ini ya. Jadi ini kan yang saya jelaskan mungkin dari awal ya. Jadi yang ini adalah faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kanker ya. Mulai dari dia akan ini ya. Misalkan ya, dia akan menyebabkan terjadinya inflamasi, kemudian juga bisa dia ada kanker juga akan menginduksi pembuatan pembuluh darah yang baru, kemudian juga dia akan resisten terhadap kematian sel. Jadi kan sel itu juga bisa mati secara otomatis ya, namanya apoptosis ya. Sel apoptosis itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya, misalkan umurnya sudah tua dia akan mati. Tapi kalau pada sel kanker ini juga akan hilang, kemampuan untuk sel untuk meninggal atau mati juga akan hilang, dia akan terus bertumbuh terus. Nah mungkin ya kita langsung pada terapinya ya. Untuk pada kanker ada dua macam ya, saya rasa sudah paham. Ada operasi dan radiasi, ini terapi lokal. Jadi orang kanker itu biasanya selain obat-obatan, kalau obatan sudah tidak mempan ya, dia terapi kanker, kemoterapi beberapa siklus ternyata dia tidak mempan, maka yang dilakukan adalah operasi dan radiasi. Operasi ya kita lakukan pembedahan, kita ambil jaringan kankernya, dan yang kedua adalah radiasi. Jadi menggunakan radiasi nuklir ya, radiasi ion, radioaktif. Nah, selain menggunakan terapi lokal juga ada terapi sistemik, contohnya ini ya, ada antineoplastik ya, jadi kemoterapi, jadi obat-obatan kemoterapi yang dia itu fokusnya pada berperan pada tadi itu proses pertumbuhan sel, pembentukan sel baru, proses mitosis itu ada G1, G2, G3 itu yang akan dihambat oleh obat-obat kemoterapi. Kemudian juga ada terapi hormonal ya, karena terapi hormonal juga penting karena pada dasarnya pertumbuhan sel juga dipengaruhi oleh hormon ya. Jadi ada juga obat-obatan terapi yang sifatnya itu akan mencegah pembentukan hormon tertentu. Dan juga ada imunoterapi. Imunoterapi ini kalau dia ini fokusnya adalah pada peningkatan imunitas ya. Jadi dia akan meningkatkan imunitas tubuh sehingga bisa mengenali sel-sel kanker. Itu seperti itu, 3 terapi ini. Ya, bagaimana pengobatan kanker bisa mengobati adalah menghilangkan kanker. Ini yang harus saya pahami ya. Jadi dia akan menghilangkan kanker. Bagaimana caranya? Bisa tunggal, bisa kombinasi ya. Bisa melakukan bedah, radiasi, kemoterapi, hormon, bioterapi, dan lain sebagainya. Kalau kombinasi, bedah ditambah kemoterapi, tambah radiasi, kemoterapi juga bisa tambah radiasi. Jadi semua digunakan asal aman dan nasional. Ini yang penting. Kalau ada dilihat orang kanker ya di rumah sakit itu kan pasti dia
pengobatannya itu jarang yang dia itu cuma cuma satu modalitas, misalkan bedah saja, atau mungkin radiasi saja, atau mungkin kemoterapi saja, atau mungkin bioterapi saja, jarang. Ya, biasanya dia akan kombinasi. Kenapa? Karena kanker itu pada dasarnya dia bisa mengelabui sistem imunitas. Jadi ketika kanker itu tumbuh, ya, ketika diambil di bedah ya, ada kemungkinan masih ada sel kanker yang tidak terambil. Nah, ini yang berbahaya. Sel kanker tadi dia akan bertumbuh lagi, memicu pertumbuhan sel kanker baru sehingga apa? Bisa tumbuh lagi gejalanya. Oleh karena itu, biasanya setelah dibedah dia akan juga diberikan kemoterapi untuk membunuh sel-sel tadi yang tidak bisa diambil menggunakan operasi. Nah, kadang-kadang juga bisa digunakan radiasi juga bisa digunakan. Nah, sekarang apa sih kemoterapi itu ya? Kemoterapi adalah pengobatan kanker dengan zat atau obat berkhasiat untuk membunuh sel kanker. Obat itu dengan sifat sitostatika ya, penghambat kerja sel di tubuh dan diberikan secara sistemik atau ke seluruh sistem tubuh. Jadi dia diberikan secara intravena ya. Jadi obat-obatan sitostatika ini bisa diberikan secara intravena atau oral karena memang dia efeknya sistemik. Kenapa harus sistemik? Tadi itu karena umumnya kanker itu dia sifat yang ganas, dia itu bisa metastasis, bisa berkembang di luar tempat lokalnya, di luar awalnya. Bahkan dia kanker paru, dia bisa ke otak. Dan otomatis obatnya harus sistemik. Jangan-jangan sel kanker tadi kan dia bisa berkembang, bisa keliling-keliling. Jangan-jangan dia sudah nyampe ke hepar, jangan-jangan dia sudah nyampe ke paru-paru atau ke tempat yang lain. Nah, ini harus dibunuh semuanya, harus mati semuanya. Ya, ini ya kemoterapi sama terapi lain. Jadi kita lihat tadi ya bahwa kemoterapi itu selalu dikombinasi ya, jarang digunakan sebagai tunggal ya. Kenapa? Karena ketebasan manfaat kemoterapi, apalagi efek samping kemoterapi juga cukup parah ya. Mungkin secara efektivitas kurang maksimal, juga efek sampingnya cukup berat, maka bisa digunakan dengan kombinasi yang lain ya. Biasanya dibagi menjadi 3 macam obat kemoterapi atau pengenangan kemoterapi ya. Yang pertama adalah kemoterapi adjuvan, jadi diberikan sudah operasi ya. Ada juga kemoterapi neoadjuvan, diberikan sebelum operasi. Jadi sebelum operasi pasien akan diberikan kemoterapi ya. Untuk apa fungsinya? Ya untuk intinya sama, untuk menghilangkan kanker. Jadi harapannya ketika dioperasi sudah bersih. Mungkin kemoterapi adjuvan. Nah, kemoterapi adjuvan ini mungkin pada organ-organ tertentu yang operasi susah dijangkau, jadi tetap dioperasi, tapi juga tetap diberikan obat-obat kemoterapi. Nah, kemudian terakhir adalah kemoterapi paliatif. Ini adalah kemoterapi yang sifatnya tujuannya bukan menyembuhkan lagi, tapi lebih untuk mengurangi rasa sakit saja. Jadi biasanya sudah pada pasien kanker yang stadium akhir ya, stadium 4 mungkin, ini sudah baik paliatif ya. Kenapa? Karena kemungkinan sembuhnya sudah kecil. Jadi tujuannya apa? Hanya agar pasien tidak merasakan nyeri ya, tidak merasakan sakit karena kankernya. Jadi dia itu untuk mengurangi besar tumor yang menyebabkan nyeri atau sulit bernafas. Itu saja tujuannya. Bukan untuk menyembuhkan. Kalau yang adjuvan dan adjuvan ini masih ada kemungkinan untuk sembuh. Tapi kalau paliatif dia sudah niatnya bukan menyembuhkan lagi, tapi mengurangi rasa sakit pasien. Itu sudah tujuannya sudah beda lagi. Nah, seperti tadi ya, bahwa dia harus memahami dulu terkait siklus sel ya. Bagaimana suatu sel itu akan membelah diri ya. Karena ini penting ya. Membelah diri ini penting ya, agar adik tahu juga obat-obatan kemoterapi itu bekerja pada step yang mana ya. Jadi ini kan ini adalah tahapan-tahapan pembelahan sel. Ya. Yang pertama adalah interfase. Interfase itu dibagi menjadi 3 tahapan. Ada G1, S, dan G2. Pada fase G1, dia mulai terjadi duplikasi organel ini, fase G1 ini. Duplikasi organel, jadi sel itu kan terdapat berbagai macam organel ya. Dia akan mulai diperbanyak organelnya, dan komponen sitosolik atau komponen sitosol atau komponen dalam sel dengan sudah mulai terduplikasi ya, diawali dengan replikasi sentrosoma, itu dimulai dengan mereplikasi nukleus seperti itu. Kemudian setelah itu dia akan masuk fase S, sintesis, dia akan mereplikasi DNA. Kemudian fase G2 adalah
pada fase ini akan terdapat sintesis enzim dan protein dan aplikasi kromosom komplit. Jadi semua enzim dan protein yang dibutuhkan suatu sel sudah komplit. Nah, ini fase persiapan sebelum fase mitosis. Nah, setelah fase G2 dia akan masuk ke fase mitosis. Fase mitosis ini apa? Fase tadi pembelahan. Jadi sudah semua komponen sel lengkap, dia akan membelah pada fase mitosis ini. Ya. Jadi pergerakan kromosom dari tengah ke tepi, kemudian terjadi sitokinesis menjadi dua sel identik. Ya, ada gambarnya sebenarnya tadi ini juga ada gambarnya. Nah, setelah masuk fase mitosis, sebenarnya kalau sel normal dia akan masuk ke fase G0, resting, istirahat. Tapi kalau pada fase orang kanker, dia akan masuk ke S lagi, M, G2, G1, S lagi, terus seperti itu. Tapi kalau sel normal dia akan masuk ke fase G0, fase istirahat, resting. Nah, ini ada aktivitas sel tapi bukan aktivitas untuk pembelahan. Jadi setelah fase M, maka sel dapat masuk ke fase G1 untuk membersihkan siklus lagi atau proses siklus sel G0. Ya. Tergantung sinyal-sinyal pertumbuhan dan kondisi lingkungan. Yang tadi. Jadi normalnya setelah masuk fase G1, kalau emang tidak ada faktor-faktor pertumbuhan atau tidak ada rangsangan pertumbuhan atau stimulasi pertumbuhan dari lingkungan, maka sel tersebut akan masuk fase G0, resting, istirahat. Dia tidak akan membelah lagi. Ya. Dia akan masuk lagi ke fase G1 bila ada stimulus, ya, bila ada stimulus, ya. Jadi bila ada stimulus, otomatis fase sel tadi akan akan masuk ke fase G1 lagi, masuk ke S, G2 dan seterusnya, seperti itu. Nah, nih. Jadi biasanya sel-sel yang masih bisa bertumbuh terus adalah sel-sel yang belum terdiferensiasi. Maksudnya bagaimana? Ya mungkin ada tahu ya, ada contohnya itu adalah seperti sel punca atau sel-sel sumsum tulang belakang itu ada ya. Ada dia mungkin tahu, ada terapi stem cell. Stem cell itu adalah salah satu contoh sel yang dia itu terdiferensiasi. Jadi dia bisa jadi sel jantung, bisa jadi sel bisa jadi sel paru-paru, bisa jadi sel macam-macam, tergantung nanti dia di lingkungan yang mana. Nah, ketika suatu sel sudah terdiferensiasi, misalkan jadi dia itu sudah jadi sel jantung, atau mungkin jadi sel paru-paru, maka dia sudah masuk dalam fase G0 yang permanen. Jadi dia akan membelah diri lagi, tidak mungkin. Tapi ketika dia sudah masih dalam fase belum terdiferensiasi, maka otomatis dia masih bisa masuk ke dalam fase siklus sel yang normal ini. Ya, mungkin kalau ada yang kurang sudah ditanyakan deh ya. Saya tanyakan atau mungkin omongan saya kurang jelas atau mungkin kurang cepetan, bisa disampaikan ya. Jadinya saya ulang lagi ya, intinya itu suatu sel akan memasuki fase siklus sel. Yang pertama dari G1, kemudian sintesis, kemudian G2 dan mitosis. Ini adalah fase siklus sel. Pada umumnya setelah suatu sel itu dia membelah diri, dia akan masuk fase G0, fase resting, istirahat. Ya, dia tidak akan membelah diri lagi, kecuali dia distimulasi. Nah, pada fase G0 ini, pada fase istirahat ini, sel juga bisa terdiferensiasi. Misalkan dia awalnya sel yang sama seperti sel pembentukan eritrosit atau sel darah merah, itu kan dia dibuat dari sumsum tulang. Nah, di sumsum tulang itu kan sebelum jadi eritrosit kan dia jadi sel yang lain dulu, ada sel BFU dan sebagainya. Nah, ketika dia masih jadi sel BFU, dia belum terdiferensiasi, dia bisa membelah diri, masih bisa. Tapi ketika jadi sel eritrosit, dia tidak akan bisa membelah diri lagi. Ya, gitu. Jadi ketika sudah jadi terfokus, dia akan jadi sel darah merah atau mungkin jadi sel leukosit atau jadi sel yang lain, dia tidak akan bisa masuk ke fase S lagi karena dia sudah terdiferensiasi seperti itu. Nah, ini adalah obat-obatannya ya, obat-obatan kanker yang sangat banyak sekali ya. Dulu saya sendiri juga belum hafal semua ya. Mungkin ada macam-macam di sini. Yang pertama adalah obat-obatan kanker yang bekerja dengan menghambat sintesis DNA. Ya, ada macam-macam. Ada golongan sitarabin, dia akan menghambat DNA polimerase. Ya, ini penting ya untuk pemecahan DNA. Kemudian ada juga obat yang namanya metultexat. Ya, ini dia akan menghambat dihidrofluorouracilase. Ya, efeknya apa? Dia akan menyebabkan terjadinya proses pembentukan pirimidin akan terganggu. Pirimidin salah satu penyusun DNA juga. Ya. Kemudian juga ada obat namanya fluorouracil
ataupun naltrexid ini adalah obat-obat yang juga menghambat sintesis DNA, ya. Kemudian juga ada obat mercaptopurin, ini adalah obat yang menghambat sintesis purin, ya, sehingga tidak akan terbentuk DNA. Ini blok purin ring sintesisnya akan menghambat pembentukan sintesis purin. Jadi primitin purin ini adalah salah satu penyusun DNA juga. Nah, ini adalah obat-obat yang menghambat sintesis DNA. Ya. Dia akan bekerja sel spesifik pada fase S, pada fase sintesis. Ya. Jadi pada obat pada sel ya, pada sel kanker yang dia membelah terus, otomatis fase S-nya ini akan dominan, sehingga otomatis dia bisa diserang oleh obat-obatan kanker seperti itu. Nih, dia akan menghambat DNA sintesis di sini fase S, nih, fase spesifik S, fase spesifik. Dia akan fokus pada fase S saja obat-obatan ini khususnya. Ya. Kemudian ada juga obat-obatan yang dia itu sifatnya M fase, jadi dia itu sifatnya pada fase S, fase M, spesifik pada fase M. Contohnya pada vincristin dan vimblastin. Ada juga paclitaxel. Ini adalah obat-obatan yang dia itu menghambat pembelahan, menghambat mitosis. Mitosis itu menghambat pembelahan sel. Jadi mungkin sintesis dia itu terbentuk, tapi ketika pada fase mitosis dia dihambat oleh obat-obatan ini. Contohnya apa? Ada vincristin, vimblastin, dan paclitaxel. Dia bagaimana cara menghambatnya? Dia akan menghambat berkaitan dengan tubulin dan akan menghancurkan spindlesnya atau menghancurkan ikatan kromosomnya tadi akan dihancurkan. Ya, sehingga tidak akan terbentuk mitosis sel, tidak akan terbentuk pembelahan sel tidak akan terjadi. Kemudian juga ada obat-obatan yang dia itu sifatnya inactivate DNA. Jadi obat-obatan yang dia itu menghambat, mematikan DNA. Contohnya ada alkylating agent golongan sikofosfamid, ada cisplatin. Ini adalah obat-obatan yang dia itu menghambat, apa istilahnya ya, mematikan DNA dari suatu sel. Jadi dia tidak spesifik ini. Dia ini istilahnya obat-obatan yang tidak spesifik fase. Jadi dia bisa menyerang ke efeknya mungkin bisa ke semua sel ini agak bahaya juga obat-obat seperti ini. Contohnya alkylating agent, contohnya adalah cisplatin, sikofosfamid, ini ya. Kemudian juga ada obat steroid yang juga bisa, ini ya. Ini Daxabuf cycle spesifik, non base spesifik. Jadi dia itu pada fase tertentu, misalkan. Jadi dia ini gimana jelaskannya? Saya agak menjelaskannya. Jadi pada fase siklusnya yang dihambat, satu sekali siklus dia akan dihambat oleh obat-obatan seperti ini. Jadi bukan fase, kalau ini kan dia fase pemecahan sel ya, fase pembentukan sel baru. Nah ini dia dihambat oleh obat-obatan. Tapi kalau obat-obatan ini dia menghambat siklus selnya, menghambat siklus satu sel siklus keseluruhan, dihambat oleh golongan obat-obat ini. Ditanyakan mungkin apa yang nanti sambil belajar, sambil kita diskusi juga untuk obat kemoterapi ini. Nah ini ya, ada golongan pilihan obat anti kanker ya, ada golongan alkylator, ini ada contohnya ada mustanitrogen, derivat etilemin, ada alkylsulfonat dan trosourea, ini macam-macam. Ada sikofosfamid, ada busulfan, ada lomustin dan macam-macam. Ini obat-obat yang saya sendiri juga belum pernah lihat semuanya ya. Beberapa sudah pernah saya lihat di rumah sakit, tapi beberapa juga saya belum pernah lihat ya, karena emang obat-obat kanker itu mahal-mahal misalnya. Nah kemudian juga ada golongan antimetabolit. Jadi ini obat yang menghambat tadi itu pembentukan protein ya, contohnya ada uracil FU ya. Kemudian juga ada mercaptopurin, nih methotrexate. Methotrexate ini juga termasuk obat kanker yang cukup sering digunakan yang khususnya pada pasien-pasien SLE, jadi bisa digunakan methotrexate. Kemudian juga ada produk alamiah. Maksudnya produk alamiah ini apa? Dia dari turunan dari bahan alam. Ini luar biasa. Jadi contohnya ada vincristin dan vincristin. Jadi kalau ada tahu, vincristin dan vincristin ini adalah obat-obatan yang berasal dari tumbuhan alkaloid vinca. Gitu. Alkaloid vinca ini ternyata dia bisa menghambat pembentukan sel kanker. Ya, sehingga dia diteliti lebih lanjut, diisolasi agar terbentuklah vimblastin dan vincristin ini. Kemudian ini juga ada ya, ada obat-obat hormon, juga ada obat isotof radioaktif ya. Jadi ini diberikan
diinjeksi obat-obat radioaktif, contohnya ada fosfor dan iodium, ya, natrium iodida ini pada kanker tiroid, diberikan obat ini natrium iodida ini, dan juga ada obat lain-lainnya, contohnya ada procarbazin dan juga hidroksiurea. Juga sama deh ya, jadi ada obat-obatan yang dia itu spesifik fase tertentu ya, misalkan pada fase G2 ini ada bleomycin, ada sikofosfamid, kemudian pada fase sinergi ada daunorubicin, ada methotrexate, ada sikofosfamid, ada pun antagonis, kemudian ada yang pada fase mitosis ada vincristine ya, kemudian juga ada fase G1, ada fase apa istilahnya, fase bukan fase istirahat ya, fase pembentukan sel tadi ya, persiapan untuk sintesis, ada hidrokortison, ada mitomycin, ada mercaptopurine dan sebagainya. Ini adalah obat-obatan yang tergantung fasenya, fase tertentu. Nah, ini adalah proses pembentukan enzim ya. Jadi ini kan sebenarnya kan DNA terbentuk dari busensis-purine dan disensis-pirimidin. Nah, setelah purine terbentuk, maka dia akan bentuk namanya ribonukleotid ya, atau ribonukleotida. Setelah itu dia akan terbentuk menjadi deoksiribonukleotid, kemudian terbentuk DNA. Nah, DNA ini kemudian dia akan dibawa oleh mRNA ya, messenger RNA, dia akan dibaca oleh mRNA dan kemudian dia akan jadi protein. Kemudian di protein dia akan jadi semacamnya jadi enzim, jadi mikrotubul. Nah, beberapa obat-obatan ini dia akan bekerja menghambat proses ini. Jadi pentostan ada mercaptopurine, ada methotrexate, ada cytarabine, dia akan membuat DNA polimerase, membuat RNA fungsi dan lain sebagainya. Ini juga sama ya, ada beberapa summary of mechanism action dari beberapa jenis obat-obat kemoterapetik ya, kemoterapi ya ini ya. Ini juga sama ya, jadi dari purine dan pirimidin dia akan diubah menjadi ribonukleotid, kemudian jadi deoksiribonukleotid dari DNA, kemudian dari DNA ini akan dirubah jadi RNA untuk diambil datanya oleh mRNA ya, sehingga jadi protein, kemudian jadi enzim ataupun yang lainnya. Nah, ini ada obat-obatannya. Ada yang menghambat pembentukan purine dan pirimidin, contohnya mercaptopurine ataupun methotrexate. Ada juga yang menghambat pembentukan deoksiribonukleotid, contohnya hidroksiurea. Ada juga obat-obatan yang menghambat pembentukan DNA menjadi RNA. Contohnya apa? Ada doxorubicin, daunorubicin, dan dactinomycin dan lain sebagainya. Jadi dia akan menghambat pemotongan DNA, sisin DNA, atau dia akan menghambat pembentuk crosslink DNA. Juga macam-macam di sini. Nah, ada juga kalau tadi kan dia itu kan sifatnya adalah tergantung apa yang saya jelaskan tadi adalah dia itu sifatnya berdasarkan proses pembelian sel secara normal ya. Nah, tapi biasanya pada sel kanker itu dia juga akan memunculkan atau menghasilkan penanda khusus atau mungkin menghasilkan menghasilkan protein khusus yang spesifik pada suatu kanker. Nah, hal ini yang akan menjadi kelebihan atau menjadi keuntungan bagi peneliti, sehingga dia akan membuat obat yang sifatnya itu adalah biologi terapi, targeted terapi. Jadi dia itu targeted khusus untuk satu kanker saja, bukan untuk kanker yang lain-lain. Begitu. Kalau obat misalkan tadi ya seperti ini, methotrexate, kemudian ada macam-macam, ada vincristine, kemudian ada Vinplus, semua itu bisa digunakan untuk semua jenis kanker secara umum seperti itu. Nah, tapi kalau yang biologi terapi ini dia itu sifatnya digunakan untuk satu jenis kanker saja, bukan untuk berbagai macam jenis kanker. Kenapa? Karena setiap kanker, tadi saya katakan dia punya spesifik antibody atau dia punya spesifik antigen. Nah, ini yang diteliti oleh para peneliti ya, sehingga dia akan berusaha membuat obat-obatan yang sifatnya itu bisa spesifik pada kanker tertentu saja. Gitu. Contohnya apa? Ini ada trastuzumab, Herceptin, ada rituximab, atrimatinib dan lain sebagainya. Ini obat-obatan ini mahal-mahal, bahkan bisa miliaran. Obat Herceptin ini, obat ini mahal ya. Dulu sempat jadi
apa namanya sempat jadi permasalahan BPJS ya, karena obat ini mahal dan harus ditanggung BPJS sampai akhirnya tidak ditanggung, sempat tidak ditanggung dulu. Nih, ada yang tahu enggak harga Hepsibit berapa, Dek? Trastuzumab tuh sempat ramai dulu untuk pasien kanker hepar ini. Ada yang tahu harganya berapa? Herceptin ini? Satu ampulnya 23 juta. Ya, satu ampul. Nah, pasien ini harus menggunakan tuh paling tidak satu kali siklus tuh kan 2 ampul. Dan dia itu bisa mungkin satu kali siklus 2 ampul. Dan seorang pasien kanker tuh bisa mungkin 10 kali siklus ya. Nah, kalau misalkan satu kali siklusnya 2 ampul, nah 20 kali 2 40 juta, dikali 10, 400 juta itu untuk satu pasien. Nah, itu untuk kanker. Ya emang untuk yang obat-obat dia emang efektivitasnya bagus ya dibandingkan obat yang golongan tadi yang seperti ini saya akan tadi. Nah, kalau yang kayak gini ini kan resikonya apa? Resikonya dia bisa kena pada sel yang normal, karena pada dasarnya ini adalah mekanisme pertumbuhan sel yang normal yang kena juga. Tapi kalau pada obat-obatan targeted terapi ini dia tidak jarang mengenai sel yang normal. Kenapa? Karena dia targeted terapi. Terapinya khusus spesifik pada sel kanker saja yang kena. Kenapa seperti itu? Karena dia punya antibodi antigen yang spesifik juga. Nah, ini yang dicari oleh peneliti. Makanya harganya mahal sekali obat-obat ini. Bahkan yang terbaru ada obat apa ya? Target terapi juga bioterapi untuk pasien kanker leukemia. Itu satu kali pengobatan sampai sembuh 3 miliar sampai sembuh. Tapi ya mungkin bagi orang yang mampu ya daripada harus transfusi darah terus menerus ya masalah, yang 3 miliar ya mungkin tidak masalah. Tapi kalau bagi orang-orang yang tidak mampu ya kasihan, tidak ada kemungkinan sudah. Ya. Sebenarnya kita mau kita kondisi itu ya, kita mau menyalahkan industrinya, wah industrinya terlalu mata duitan gitu ya. Ya tidak bisa juga, lawan penelitian seperti ini juga tidak mahal, tidak murah biayanya kan mahal juga. Harus diuji klinis, harus diujikan kepada pasien, itu yang nanggung biaya siapa? Ya yang nanggung ke industri. Ya. Makanya ketika obatnya sukses, ya emang ada biaya yang harus dikeluarkan juga untuk mendapatkan terapi seperti ini ya, target terapi. Kemudian ini juga sama ya tadi ya. Ini adalah classification of tumor agent according to the effect on cell cycle. Jadi ada yang tadi ya, ada yang sifatnya itu ada spesifik pada suatu siklus sel, ada yang tidak spesifik. Ada macam-macam di sini sudah dibaca sendiri ya. Nah, kita akan mulai bahas terkait efek samping dan lain sebagainya. Ya. Kalau pemilihan terapi, saya rasa untuk apoteker belum sampai sana ya, karena itu memang biasanya ranahnya dari konsultan, dokter yang sudah spesialis sambil konsultan ya, jadi SP2 ya, jadi spesialis penyakit dalam konsultan hematologi atau spesialis bedah konsultan onkologi, itu yang biasanya lebih berwenang untuk menentukan regimen terapi ya. Kalau saya sebagai apoteker, khususnya yang masih apoteker yang baru ya, itu lebih ke just to know, jadi mengetahui obat ini untuk kanker ini untuk pada fase apa, digunakan untuk apa, efek sampingnya apa, itu yang harus diprioritaskan pada informasi untuk apoteker. Nah, ini ya untuk obat kemoterapi itu digunakan secara tadi ya, untuk kemoterapi itu tidak bisa digunakan secara tunggal, harus kombinasi. Nah, kombinasi disebut dekat dengan regimen kemoterapi. Jadi kemoterapi itu kalau ada dilihat di protokolnya itu sangat rigid ya. Jadi pasien harus dehidrasi, kemudian diberikan cisplatin berapa ratus miligram dalam berapa mili selama berapa jam, itu sudah jelas. Kemudian nanti dehidrasi lagi, kemudian diberikan terapi ini itu dalam satu kali pemakaian dan digunakan berapa kali siklus sampai berapa lama, itu sudah jelas semuanya. Nah, sebetulnya regimen kemoterapi. Kok dulu regimen itu tunggal, jadi satu kemoterapi itu satu pasien itu mungkin terapinya itu saja ya. Akhirnya apa? Kurang efektif, khasiatnya kurang efektif. Kenapa?
Yang harus jadi pahami juga namanya sel kanker itu pinter ya. Namanya juga sel kanker. Antibiotik bisa resisten. Bagaimana dengan kanker juga bisa resisten. Ya, dia juga bisa mengelabui obat-obatan kanker khususnya yang old generation, yang lama-lama tadi. Ya, dia jadi mungkin dia bisa menipu siklus selnya sehingga otomatis tidak bisa terdeteksi oleh obat-obatan kemoterapi yang jenis lama. Juga bisa. Akhirnya digunakan regimen kombinasi. Ini apa? Untuk meningkatkan khasiat dan juga yang penting untuk mengurangi efek samping. Karena kan dari tahu sendiri ya, obat-obat kemoterapi khususnya old generation yang lama-lama Clonal Vincris, Cisplatin itu dia tidak spesifik ya, tidak spesifik pada sel kanker saja, dia juga bisa kena sel normal karena pada dasarnya dia kan targetnya itu adalah siklus sel. Siklus sel itu kan semua sel juga pasti akan mengenai siklus selnya. Sehingga otomatis kalau pada obat-obatan lama tuh biasanya dia akan kalau orang kemoterapi kan rambutnya gampang rontok, kukunya gampang juga pertumbuhan terganggu. Kenapa? Karena biasanya sel kanker dia akan juga menyerang sel-sel obat-obatan kanker juga akan menyerang sel-sel yang tumbuhnya cepat seperti sel rambut, kemudian sel kuku, kemudian sel darah merah, kemudian sel darah putih. Sel-sel yang perkembangan cepat itu pasti kena semua dengan efek-efek dari obat kanker. Kenapa? Karena siklusnya hampir sama dengan kanker tadi. Ini kombinasi kemoterapi ya. Jadi untuk obat kemoterapi itu harus dikombinasi, biasanya dikombinasi ya. Jadi dia akan dikombinasi dari berbagai macam obat ya. Jadi dia akan kena mekanisme yang A, ada yang kena pada fase siklus G-nya, ada yang menyerang pada siklus S-nya, ada yang menyerang pada siklus M-nya dan sebagainya. Jadi dikombinasi seperti itu agar apa efeknya maksimal gitu. Dan juga untuk mengurangi dosis dari masing-masing obatnya. Ya. Ya. Dan yang penting ini harus diberikan pada interval yang konsisten untuk memberi waktu sel recovery, ini yang penting ya. Orang yang akan di kemoterapi sebelum di kemoterapi harus dicek dulu semua sel darahnya harus normal, jangan sampai dia anemia. Kalau dia anemia pasti akan ditunda kemoterapinya, sudah pasti. Ingat saya hemoglobinnya itu minimal 10, di bawah 10 kemoterapi ditunda, pasti ditunda. Kenapa? Karena pasti orang kemoterapi hemoglobinnya akan turun drastis nanti. Ini yang berbahaya. Ini tidak harus paham. Ini masing-masing obat punya resistensi yang berbeda untuk minimalkan cross resistance. Jadi ini ya. Jadi kalau bisa itu obat-obatan dari berbagai macam jenis tadi, fasenya beda-beda. Agar apa? Jangan sampai nanti timbul cross resistance. Jadi misalkan ada Vincris dan Filgrastim. Ternyata yang Vincris resisten, otomatis Filgrastim juga akan resisten. Apalagi satu kelompok itu bisa resisten semua. Dan ini harus dihindari pada kemoterapi. Ini habis kemoterapi, Inggris ada aktivitas dan safety-nya. Ini ya, regimen kemoterapi biasanya disingkat berdasarkan nama obat atau kadang-kadang berdasarkan nama penemunya ya. Jadi macam-macam jenisnya. Ini ya, contoh-contoh jenis regimen ya. Ada CHOP, ini digunakan pada limfoma. Juga FAC digunakan pada kanker payudara dan macam-macam. Ini nanti akan dikenal kalau ada di rumah sakit ya. Di rumah sakit, khususnya rumah sakit yang tipe A yang menjalani yang ada kemoterapinya, itu dia akan sering bertemu dengan regimen kemoterapi yang namanya aneh-aneh. Ada FUVA, ada VFAC, apalagi ada juga yang Andrew apa-apa, namanya unik-unik dan memang itu regimennya seperti itu ya, begitu. Contoh regimen yang pertama ada CAP, cikofosfamid, doxorubicin, adriamycin ya, ataupun cisplatin. Jadi ada penggunaan 3 jenis obat kemoterapi. Digunakan untuk apa indikasinya? Biasanya digunakan untuk ovarium. Bagaimana dosisnya? Ini doxorubicin 50 mg per meter persegi IV pada hari pertama, cisplatin 50 mg per meter persegi pada IV pada hari pertama, kemudian cikofosfamid 500 mg per meter persegi pada IV pada hari pertama. Nah, ini harus diberikan semuanya ya. Siklus setiap 21 hari selama 6 kali. Bayangkan, jadi dia harus mendapatkan 6 kali obat ini dengan rentang waktu jeda selama 21 hari. Nah, ada yang unik ya, ada yang unik pada pendosisan kemoterapi. Biasanya kalau obat-obat normal itu kan berdasarkan kilogram berat badannya. Tapi kalau pada kemoterapi dosisnya adalah berdasarkan luas tubuh atau body surface area, luas permukaan tubuh. Kalau di sini kan dosisnya adalah 50 mg per meter persegi, bukan 50 mg per kilogram berat badan. Jadi biasanya apotekernya itu juga akan menghitung
pasien ini kira-kira luas tubuhnya berapa. Bagaimana cara ngitungnya? Menggunakan rumus namanya body surface area. Dengan cara ini ya, kurang lebih menggunakan akar kuadrat dari tinggi badan dikali berat badan dibagi 3.600. Ini juga bisa. Juga dosis berdasarkan AUJ ini ada parameter farmakokinetik juga dipakai sini. Emang kemoterapi ini unik sekali. Obatnya harus spesifik, dosisnya jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan resiko tadi bisa kena sel yang normal, itu yang bahaya. Ya, untuk pemilihan regimen, perlu dipilih regimen yang paling tepat ya untuk memudahkan kanker yang spesifik. Ya, disebut dengan regimen ini pertama atau first line chemoterapi. Kadang-kadang disebut take of choice ya. Jadi kan ada regimennya macam-macam. CAP ini juga bisa digunakan bukan untuk di ovarium, juga bisa digunakan untuk kanker yang lain. Tapi biasanya dia digunakan sebagai first line-nya pada kanker ovarium. Kenapa? Karena dia dari penelitian hasilnya paling bagus. Ya, untuk cara pemberian kemoterapi diberikan melalui pembuluh darah vena, waktunya bisa macam-macam ya, bisa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan 4 minggu dengan waktu siklusnya 4-6 hari, 4-6 kali. Kemudian dia biasanya rawat singkat atau lewat inap atau juga bisa hospice atau di rumah ya, juga bisa. Biasanya sih kalau orang kemoterapi ya, dia harus rawat inap ya, kadang-kadang harus rawat inap. Kalau memang dia untuk protokol yang 2 hari. Tapi kalau yang dia itu kemoterapi yang 1 hari saja, dia cukup rawat jalan saja. Jadi dia datang pagi hari, dicek dulu kadar hemoglobinnya, misalkan normal, dia akan diberikan kemoterapi, setelah itu dia bisa langsung pulang, juga bisa seperti itu. Iya, pertama kali obat kemoterapi harus diawasi ya sampai semua obat selesai tanpa ada efek samping, kemudian dia protokolnya, awasi transplantasi bila ada, dan awasi reaksi atau alergi, ini harus dipastikan. Ini jangan sampai ekstravasasi ini apa sih? Jadi obat kemoterapi itu kan sifatnya iritan, mengiritasi. Jadi dia pada pasien kemoterapi itu dia juga ada resiko plebitis, risiko pembuluhan infeksi. Karena apa? Karena efeknya iritan. Nah ini harus hati-hati. Khususnya pada obat-obat golongan cisplatin ya. Cisplatin, terus carboplatin juga bahaya. Biasanya karena efek samping obat kemoterapi itu juga banyak, dia akan juga diberikan obat primed dikasih sama seperti obat-obat pada saat anestesi. Untuk apa fungsinya? Untuk mencegah efek alergi atau juga untuk mencegah mual muntahnya. Bisa kalau untuk mual muntah biasanya diberikan ondansetron atau polanosetron ya untuk mual muntahnya. Ya, efek kemoterapi sangat tergantung dosis dan regimen. Ya, karena diberikan sistemik ini, semua sel sedang tumbuh terkena. Jadi pada semua sel yang tumbuh atau semua sel yang membelah cepat itu pasti terkena. Ya, ini efeknya itu. Tapi yang paling banyak adalah sel kanker karena dia cepat, pertumbuhan cepat, pasti kena. Ini adalah beberapa efek samping dari kemoterapi ya, dari alopecia atau botak ya, kebotakan, kemudian juga ada toksisitas, kemudian juga ada gangguan ginjal, ada plebitis, kemudian mialgia, neuropati. Ini adalah efek samping dari kemoterapi, macam-macam sekali. Untuk efek samping kemoterapi ada yang cepat dan segera, ada yang sangat lambat ya, tergantung dari obatnya tadi. Ada yang efeknya itu immediate langsung ya. Jadi misalkan tadi mual muntah itu biasanya pada pasien kemoterapi itu mual muntahnya sangat sering ya, karena memang efek dari obat kemoterapi itu dia akan memicu saraf respon mual muntah di sistem pusat ya. Kemudian juga ada yang early ini beberapa hari ya, contohnya ini leukopenia biasanya terjadi ini. Penurunan sel darah putih, kemudian penurunan sel trombosit, kemudian juga ada anemia juga biasanya juga terjadi. Karena dia kan efeknya membunuh sel yang tumbuh cepat. Gitu. Kemudian juga ada yang tertunda ya, beberapa bulan ya, misalkan seperti anemia, kemudian juga ada aspermia, tidak ada sperma ya, karena sperma juga cepat ya pertumbuhannya ya.
Kemudian yang sampai efek samping yang jadi berbulan-bulan contohnya adalah ini, bisa steril ya atau tidak bisa memiliki anak ya. Kemudian juga ada prematur menopause, jadi dia menopause sebelum waktunya. Bahkan juga ada timbul tumor, ini juga bisa tumor tambahan. Ini ada efek dari beberapa jenis efek samping obat, dan ada neurological side effect, ada obat-obatan yang efek pada neurologis ya, contohnya vincristine, vinblastine, cisplatin ini ya. Kemudian juga ada obat-obat yang dia itu sifatnya pada pulmonary toxicity atau gangguan pulmonar ya. Ini contohnya ada bleomycin, kemudian juga ada mitomycin dan sebagainya. Ada obat-obatan yang juga menyebabkan terjadinya gangguan ginjal, metotrexat ini penting sekali. Metotrexat ini paling sering menyebabkan terjadinya gangguan ginjal. Dia disesuaikan dosisnya ketika ada gangguan ginjal, sesuai dengan perhitungan creatinine clearance-nya. Ada juga obat-obat yang dia itu obat toksik ya, karena dia di metabolisme di hepar ya, kemudian dia juga bisa merusak sel hepar. Ini yang mual muntah. Nah ini ya, dan mual muntah ini cukup sering terjadi pada pasien kemoterapi. Nah, saking sering terjadinya sampai dibagi menjadi beberapa kategori ya. Ada yang hematogenik dan ada moderate hematogenik. Jadi obat-obat ada yang dia itu efek mual muntahnya kuat, ada obat-obat yang efek mual muntahnya ringan. Semakin kuat efek mual muntahnya, maka semakin kuat primat yang diberikan. Obat anti mual muntahnya harus semakin kuat. Bisa juga di atasnya ondansetron, ada polanosetron, itu lebih kuat lagi efek anti mual muntahnya. Obatnya lebih baru dari ondansetron, namanya polanosetron. Juga efek kardiotoksisitas ya, contohnya pada pasien-pasien yang mendapatkan psikofosfamid ini juga bisa. Juga pada pasien dermatozoosita terkait gangguan kulit ya, berpigmentasi, fotosensitif, kuku berubah, ini ada psikofosfamid dan doxorubicin. Ini efek-efek samping obat. Oke. Ini ya. Ini yang paling sering adalah immunosupresi juga penting. Jadi ada resiko dia akan mengalami leukopenia dan anemia. Kenapa? Karena dia akan menghambat pertumbuhan sel sumsum tulang belakang. Padahal sel tulang belakang ini penting untuk pembentukan sel leukosit, pembentukan sel darah merah ini penting. Nah, karena dia berkembang cepat, dia akan kena juga efek dari sel kanker. Kemudian juga ada risiko infeksi ya, karena dia ada risiko leukopenia ketika sel darah putih berkurang, maka otomatis juga membuat terjadinya risiko infeksi. Demam juga bisa ya. Oke ya, untuk kemoterapi kan ditanyakan sih. Ada yang mau diskusikan untuk kemoterapi? Atau mungkin ada pengalaman, ada terkait kemoterapi mungkin? Ya, ini pun dari materi dari saya sudah selesai. Saya izin bertanya Pak, sedikit Pak. Ya silakan Mas Sin. Maksudnya pengobatan dengan siklus itu misal berarti dilakukan secara pengulangan Pak? Iya betul, diulang. Jadi sampai sembuh atau ada masing-masing obat ada siklusnya tersendiri? Ada siklusnya tersendiri. Ya, jadi enggak mesti sampai sembuh, enggak mesti sembuh soalnya emang. Jadi emang siklusnya ada. Gitu. Kok sampai sembuh ya kadang-kadang kanker ada yang ganas ya, kok sampai sembuh ya nggak bisa. Jadi emang dibatasi. Kalau misalkan penelitian biasanya mungkin dia cukup 7 kali siklus, biasanya rata-rata 6-7 kali siklus rata-rata. Tapi juga ada yang sampai 10 kali siklus, ada sampai 15 kali siklus, tergantung keganasan dari kankernya gitu. Tapi misalkan udah 15 kali siklus, apakah dijamin sembuh? Tidak jaminan juga, tidak ada jaminan. Tapi menurut penelitian itu efektivitasnya bagus gitu saja. Jadi biasanya pasien kalau misalnya dikena kanker, dia akan langsung diberikan protokol terapi. Protokol terapinya itu apa? Berupa regimen terapinya apa, kemudian dia harus mengikuti berapa kali pengobatan, yaitu berapa kali siklus, dan juga berapa kali jarak waktunya atau recovery-nya tadi. Jadi waktu istirahatnya agar jadi selnya bisa istirahat untuk membentuk sel yang baru lagi, khususnya sel-sel yang bergerak cepat tadi, yang dia tuh pembelaan cepat, contohnya sel darah merah, sel darah putih, itu pasti kena efeknya kena imunotropi gitu. Ya, gimana Mas Husin?
Ya Pak, cukup Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan ya. Kemoterapi ini memang termasuk salah satu penyakit yang membebani pemerintah ya, khususnya BPJS. Jadi BPJS ini pusing kok sudah orang kena kanker ini pasti tagihannya membludak ya. Dan kok dibaca di Fornas ya, di Formulir Nasional orang kemoterapi ini kasihan ya, karena harusnya dia bisa dapat terapi kemo, tapi di Formulir Nasional itu apa namanya, spesifikasinya ketat sekali, harus tes ini, harus tes ini, harus tes ini baru bisa dapat terapi kemonya. Padahal kan tesnya pun juga butuh waktu lama. Kadang-kadang habis di tesnya prosesnya sudah sampai stage 4, dan sudah sampai stage akhir. Akhirnya terlambat pengobatannya. Itu. Ini ada lagi yang mau tanyakan kemoterapi? Ya, kemoterapi ini biasanya juga selain apoteker juga harus paham terkait pengobatannya ya. Apoteker juga harus paham terkait bagaimana cara rekonstitusinya, ya, cara pembuatannya. Obat kemoterapi ini kan obat yang sitotoksik, dia merusak sel hidup khususnya. Nah, biasanya ya di farmasi, di rumah sakit yang ngoplos obat itu adalah apotekernya atau apoteker atau farmasinya. Untuk khusus obat kemoterapi ini yang ngoplos harus farmasi. Kenapa? Karena yang punya ilmunya terkait kesediaan steril kan farmasi, ya. Jadi kan belajar farmasi kesediaan steril kan, nah itu yang punyanya farmasi. Jadi inilah kelebihan farmasi di sini. Jadi kalau di kemoterapi itu pasti harus ada orang farmasi di sana, karena yang menghitung dosisnya nanti juga dibantu oleh farmasi ya, untuk ngecek dosisnya khususnya. Kemudian khususnya untuk preparasi sediaannya itu pasti farmasi yang butuh. Dan alatnya pun juga mahal ya, untuk membuat persiapan kemoterapi ini juga pakai kalau steril biasa kan pakai LAF ya, laminar airflow. Tapi kalau sediaan kemoterapi dia pakai BSC ya, biosafety cabinet. Ini lebih bagus lagi, lebih aman lagi dibandingkan LAF. Dia ada HEPA filter di berbagai macam tempat, kemudian juga ada UV-nya juga dan lain sebagainya. BSC. Ini ditanyakan Dek untuk kemoterapi? Saya ingin bertanya Pak. Silakan Mas Nabil, silakan Mas. Jadi saya punya pengalaman itu ngantar kakek saya Pak, apa itu kemoterapi. Iya. Itu ketika melakukan kemoterapi itu saya tuh nggak boleh masuk ke ruangannya. Katanya itu berpengaruh pada kemandulan gitu. Apakah itu? Iya, bisa juga, ya juga. Ya, sebenarnya kalau secara langsung mungkin enggak ya, karena tapi enggak tahu sih itu kemoterapi yang model apa dulu. Kalau radiasi mungkin bisa, tapi kalau radiasi juga akan masuk sih. Tapi kalau yang dia itu kemoterapi yang model IV ya, yang disuntikkan ya harusnya sih kalau kedekatnya enggak sampai mandul lah. Cuman takutnya ada yang terpercik, itu kan zat kemonya itu kan bisa kan lewat cairan ya, jadi takutnya itu ada yang terpercik atau yang keluar, atau yang bagaimana, yang keluar tidak sengaja, itu yang berbahaya. Tapi kalau secara efek samping emang kemoterapi bisa kemandulan, tadi kan sudah saya jelaskan ya, efeknya dia bisa yang ini tadi ya, ini lead ya, sterility, kemandulan yang juga bisa di sini. Ya karena dia kan sel reproduksi ya, sel telur dan sel sperma itu kan perkembangan cepat ya, dia kan terregresi setiap waktu kan ya. Sel telur kan juga setelah wanita head dia akan tumbuh lagi kan. Nah, juga dengan sel sperma, misalkan dia tidak dikeluarkan kan, dia diserap oleh tubuh, dibentuk lagi yang baru lah. Itu kan cepat, proses cepat. Nah, pada pokoknya semua jenis sel yang dia itu cepat pembentukannya pasti kena efek dari buat kemoterapi. Gitu. Gimana Mas Nabil? Ya, ada sedikit lagi Pak, satu lagi. Iya, silakan. Terkait ini Pak, waktu kemoterapi itu Pak. Kemudian itu bentar Pak, saya lupa. Iya, enggak apa. Ya mungkin karena kemoterapi ini kan jarang ya, maksudnya itu orang kalau sudah kanker itu kan ada harapan kayak gitu ya. Jadi emang apa kok udah ingat Pak, udah ingat.
Iya, silakan. Nah, sebelum kemoterapi itu kebetulan tuh kakek saya tuh dapat dapat cerita dari temennya yang pernah kemoterapi. Nah, itu katanya itu mual, muntah dan lain-lain yang seperti Bapak jelaskan tadi. Cuman Iya. kakek saya itu tidak mengalami hal seperti itu, Pak. Enggak muntah, mual gitu, tapi rambutnya rontok. Ya, seperti saya katakan tadi ya, ini juga betul, bisa juga. Karena ini tadi, tadi saya jelaskan nih, ada obat yang sifatnya tuh high metagenik, ada yang moderate, ada yang low. Jadi ada obat kanker kemoterapi itu yang efek mual itu ringan, ada juga. Ada yang tinggi, tergantung dari obat kemoterapinya macam-macam. Ya. Nah, tapi yang jelas kalau rontoknya itu saya rasa hampir semua pasti kena. Tapi kalau dari segi mual muntahnya tidak semua emang. Pembahasan seperti itu. Karena kalau rontok itu kan sel rambut itu kan cepat pertumbuhannya. Kita potong sekarang, mungkin 2-3 hari sudah tumbuh lagi rambutnya, kan? Nah, karena dia cepat pertumbuhan selnya, biasanya kena. Sel-sel yang pertumbuhan cepat itu pasti kena efek dari kemoterapi. Apalagi obat kemoterapi yang old generation seperti ini, golongannya cisplatin yang dia itu tidak seperti yang tadi ya, tidak seperti yang apa tadi, yang ini yang saya katakan di obat yang mahal tadi. Ya ini seperti ini dia pasti kena efek dari kemoterapi. Tapi kalau golongan trastuzumab, rituximab ini dia jarang bisa menyebabkan terjadi. Kalau yang obat kemoterapi ini jarang sampai menyebabkan terjadinya kerobotakan, karena dia sifatnya spesifik langsung pada satu kanker. Itu spesifik. Kalau yang golongannya ini dia emang bisa untuk semua jenis kanker ya, karena emang secara mekanismenya dia tidak spesifik untuk satu jenis kanker. Gitu. Gimana Mas Nabil? Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya. Ada lagi yang tanyakan atau mau didiskusikan untuk obat kanker ini? Pak, sedikit menyangga dari pertanyaan tadi, Pak. Oh iya, silakan. Itu meskipun bukan pasien kanker, ketika terkena obat kemoterapi juga ada efek sampingnya, Pak ya? Oh iya, otomatis sudah pasti. Nah, makanya biasanya orang biasanya kalau di farmasi ya, di rumah sakit itu ya, pengalaman saya di rumah sakit itu orang yang diminta untuk handling atau menyiapkan obat kemoterapi itu biasanya yang yang sudah senior lah gitu. Karena ada risiko kemandulan juga emang. Ada risiko kemandulan. Yang menyiapkan obatnya pun juga termasuk ada risiko kemandulan juga. Makanya penyiapan obat kanker itu tidak sembarangan. Lalu ruangannya harus khusus, sirkulasi udara harus teratur, bahkan air udara keluar masuk itu harus diukur. Ada ukurannya, sangat spesifik sekali untuk pengadaan obat-obat handling obat-obat kemoterapi sangat spesifik. Harus punya BSC itu juga sama kayak LAF ya. Tapi mungkin harganya satu BSC bisa 2 miliar, 3 miliar alat untuk melindungi tadi itu orang yang membuat setiang kemonya tadi. Kan kalau dari pabrik itu kan obat kemoterapi itu kan dalam bentuk botol-botol gitu kan ya. Tapi ketika diberikan pasien sudah dalam bentuk infus. Nah, ini kan yang menyiapkan siapa? Yang menyiapkan ya farmasi. Jadi emang ini kelebihannya farmasi ya, kelebihan dan kekurangan ya, segitu nantinya. Tapi emang orang yang menyiapkan handling statika ini emang ada pelatihan khusus juga dan pelatihannya mahal ya, Biasanya kalau di rumah sakit itu mungkin ya bisa 20 juta ya sekali pelatihan untuk handling ini, kemoterapi ini. Jadi belajar terkait obat kemoterapi, kemudian bagaimana cara mencampur obat kemoterapi, cara menyiapkan obat kemoterapi, jika terjadi tumpahan kemoterapi itu harus dilakukan bagaimana gitu. Karena kan kita kan di rumah sakit nggak tahu juga ya, tiba-tiba misalkan bahwa kemoterapi ternyata jatuh pecah di tengah rumah sakit, itu kan bisa terhirup uapnya dari kemoterapi, bisa resiko kemandulan walaupun orang itu nggak kanker. Nah itu kan bahaya juga, karena kan dia sifatnya tadi ada efek pada sel yang sehat. Nah itu yang bahaya ya. Makanya biasanya kalau yang muda-muda yang belum nikah itu disuruh kemoterapi itu ogah-ogahan. Yang suruh gendring-gendring kemoterapi ini mikir-mikir. Tapi kalau yang sudah senior kan sudah punya anak, ini sudah tidak misalnya itu biasanya gitu.
Biasanya kok di rumah sakit tuh yang kemoterapi itu yang megang ya senior-senior. Yang muda-muda itu ya biasanya kalau mau megang ya terpaksa karena ada orang suruh latihan ya sudah malah gitu ya gitu. Ya emang biasanya kalau yang belum nikah tuh mikir-mikir kalau disuruh heading klimo. Ya, ada lagi yang tanyakan? Itu ya pengalaman di rumah sakit. Ya, atau mungkin saya mau diskusikan? Ya, jika memang tidak ada, ya, saya rasa cukup ya untuk materi saya terkait kemoterapi. Ya, mungkin kalau ada masih ada yang mau diskusikan terkait kemoterapi, ya bisa diskusi saja. Ya, saya di ruang dosen, saya mau tanya terkait kemo, atau mungkin mau penelitian terkait kemoterapi, bagus ya. Jarang masih yang tentang kemoterapi ya. Silakan ya, apa namanya bisa diskusi gitu aja. Ya, emang karena kanker itu sekarang nomor 2, nomor 3 ya penyakit yang menyebabkan terjadinya kematian terbanyak di Indonesia di luar penyakit infeksi karena ya sekarang pola hidup ya gitu. Ya kalau ditanyakan lagi saya rasa cukup, mungkin bisa ditutup dengan doa. Silakan salah satu bisa tutup dengan doa. Baik, sebelum mengakhiri perbincangan pada malam hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.